Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juliantus Riyadi, NIM 17135030. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian pariwisata dan perhotelan saya dari latar belakang, rumusan masalah, metode, dan hasil penelitian. Baik, di sini ada latar belakang. Saya akan bacakan. Pariwisata merupakan sektor yang ikut berperan penting dalam usaha peningkatan pendapatan terbesar di dunia. Pariwisata bagi bangsa Indonesia merupakan bisnis yang sangat menguntungkan karena negara Indonesia memiliki potensi berupa kekayaan alam, aneka ragam budaya daerah, serta kawasan wisata yang terbesar di seluruh negeri. Hotel merupakan salah satu sektor pariwisata yang bergerak di bidang jasa, di mana hotel menyediakan, melayani kebutuhan dan memerlukan oleh tamu yang akan menginap, terutama kebutuhan kamar, makan dan minum, dan fasilitas pendukung lainnya. Di sini saya akan penelitian di Haris Resort Barelang. Haris Resort Barelang Batam merupakan salah satu hotel chain terkemuka di Indonesia. Didirikan pada tahun 2001 di bawah naungan Tauziah Hotel Management saat ini. Haris Hotel telah memiliki 23 hotel yang terbesar di beberapa kota terbesar di Indonesia. Haris Hotel juga mempunyai fasilitas lainnya seperti restoran, di mana restoran tersebut menyediakan makanan dan minuman. Staff kitchen yang harus memperhatikan hygiene pengolahan makanan agar memberikan kualitas makanan terhadap tamu. Dalam hal ini, seringkali bahwa makanan ataupun minuman yang terjual di hotel memiliki nilai jual yang sangat cukup terbilang mahal, baik dari menu makanan ataupun minuman. Hal ini banyak menimbulkan pertanyaan dari masyarakat mengenai penyebab harga makanan dan minuman yang dijual oleh hotel begitu mahal. Namun beberapa orang yang pernah merasakan makanan di hotel, tentunya beberapa orang yang bekerja di hotel, menyebutkan bahwa yang menyebabkan harga makanan di hotel menjadi mahal adalah kualitas makanan, cara pengolahannya, dan suasana hotel yang ditawarkan oleh pihak hotel tersebut. Mengolah dan menyajikan makanan kepada tamu dengan baik merupakan nilai lebih untuk hotel sendiri. Oleh karena itu, dalam proses pengolahan dan penyajian yang harus baik pula dan memperhatikan kebersihan area pengolahan dan makanan itu sendiri. Dari proses pengolahan sampai proses penyajian terdapat pada area kitchen hotel. Sebagai departemen yang menyediakan makanan minuman, food and beverage product, yang harus memiliki standar operasional prosedur atau disingkat dengan SOP, yang diterapkan di dapur agar dapat menghasilkan makanan dan minuman yang siap disajikan dan dijual kepada tamu. Untuk dapat menghasilkan kualitas makanan dan minuman yang disukai oleh tamu, tentunya pihak hotel memiliki cara tersendiri dalam mengolahnya, yaitu dengan menerapkan kualitas makanan. Maka dari itu, manajemen hotel harus menerapkan kualitas makanan khususnya pada karyawan yang bekerja di hotel. Hal ini yang dapat menjadi perbedaan antara makanan yang dihasilkan oleh hotel dengan makanan yang dihasilkan di luar hotel. Berikut adalah faktor-faktor kualitas makanan menurut Margareta dan Edwin 2012, halaman 11. Secara garis besar, faktor yang mempengaruhi kualitas makanan adalah sebagai berikut: warna, penampilan, porsi, bentuk, temperatur, aroma, dan tingkat kematangan, sekalipun rasa. Pengetahuan mengenai pengaruh hygiene dalam pengolahan berdampak pada kualitas makanan yang akan dibuat. Jika pengolahan makanan sesuai dengan SOP disertai dengan penerapan hygiene, maka akan menghasilkan makanan yang baik dan berkualitas. Begitupun jika sebaliknya. Pengolahan makanan adalah suatu proses pengolahan bahan makanan dari mentah menjadi bahan makan siap saji yang di dalam prosesnya dapat menggunakan panas atau tidak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang saya telah lihat di Haris Resort Barelang Hotel, maka rumusan masalah yang
dapat saya ambil adalah bagaimana cara penerapan hygiene saat pengolahan makanan. Yang kedua, bagaimana kualitas makanan yang ada di Haris Resort Barelang. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh hygiene pengolahan makanan terhadap kualitas makanan di Haris Resort Barelang. Selanjutnya saya akan membahas tentang metode penelitian, jenis penelitian. Berdasarkan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai, jenis penelitian ini digolongkan kepada penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode asosiatif kausal. Dalam buku Sugiono 2013 halaman 36 menjelaskan bahwa penelitian asosiatif adalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Selanjutnya, hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Sugiono 2013 halaman 37. Dalam penelitian ini melibatkan dua variabel, yaitu variabel hygiene pengolahan makanan dan dependen kualitas makanan. Tempat dan waktu penelitiannya adalah penelitian mengenai pengaruh hygiene pengolahan makanan terhadap kualitas makanan yang dilakukan di Haris Resort Barelang pada bulan April. Variabel penelitian Sugiono 2013 halaman 38 mendefinisikan variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat yang dinilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Variabel terkait yaitu hygiene pengolahan makanan, dan variabel bebas atau dependen yaitu kualitas makanan. Definisi operasional variabel. Hygiene pengolahan makanan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas makanan. Untuk menghasilkan kualitas makanan yang harus diperhatikan pengolahan makanan dengan baik. Kualitas makanan yaitu kualitas makanan merupakan hasil pengolahan makanan yang diperhatikan dengan segi rasa, aroma, tekstur, dan porsi, penampilan, temperatur, tingkat kematangan, dan bentuk suatu makanan. Baik, saya akan menjelaskan hasil penelitian saya. Hasil penelitian pembahasan. Saya akan membahas pembahasan penelitian saya di sini. Berdasarkan hasil penelitian yang telah saya dapatkan, responden pada penelitian ini dominasi oleh laki-laki sebanyak 31 orang, sebesar 80% dari total responden. Dari segi usia, dominasi oleh karyawan yang berusia 16 sampai 20 tahun dan 31 tahun sampai 40 tahun sebanyak 9 orang, atau sebesar 30% dari total responden. Sementara dari jabatan yang mendominasi adalah cook helper sebanyak 9 orang, atau sebesar 30% dari total responden. Uji normalitas. Dari hasil uji ini telah dilakukan penulis error dikatakan distribusi normal apabila hasilnya signifikan dual-tailed, bernilai lebih dari alfa, berkebalikan dengan uji F dan uji T, atau besar dari 0,01. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa error data distribusi normal karena bersinyal 0,824, sehingga asumsi normalitas terpenuhi. Uji hipotesis. Uji T ini dilakukan untuk menetapkan suatu dasar sehingga dapat mengumpulkan bukti yang berupa data merupakan menentukan keputusan apakah menolak atau diterima kebenaran dari pernyataan atau asumsi yang telah dibuat. Dari tabel uji T di atas menunjukkan bahwa hygiene pengolahan makanan X menghasilkan T hitung sebesar 3,585 dengan sebesar 0,888 yang menunjukkan bahwa HO diterima dan H1 ditolak dikarenakan nilai signifikan X lebih besar dari 0,5. Hal ini menyatakan bahwa hygiene pengolahan X tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas makanan. Uji F atau uji ANOVA.
Dari hasil tabel uji F di atas menunjukkan bahwa variabel hygiene pengolahan makanan X menghasilkan F hitung sebesar 3,585 dengan besaran 0,051, yang mana jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel 2,76 dengan signifikan di bawah 0,05, maka hal ini menunjukkan bahwa hygiene pengolahan makanan jika diuji secara bersama-sama memiliki pengaruh bersama terhadap kualitas makanan Y, sehingga HA diterima oleh HO ditolak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel hygiene pengolahan makanan X dengan sub variabel yang telah dijelaskan memiliki pengaruh terhadap kualitas makanan. Baik, saya akan tarik kesimpulan dari hasil penelitian saya. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hygiene pengolahan makanan memiliki pengaruh terhadap kualitas makanan, yang mana hasil tersebut ditunjukkan dari hasil uji regresi berganda yang menyatakan bahwa dari uji F menunjukkan bahwa variabel hygiene pengolahan makanan menghasilkan F hitung sebesar 0,051 dengan besaran 0,023, yang mana jika F hitung besar dari F tabel 2,76 dengan signifikan di bawah 0,05, maka hal ini menunjukkan bahwa hygiene pengolahan makanan saat diuji secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap kualitas makanannya. Terima kasih, itulah hasil presentasi penelitian saya. Saya Julian Tusriadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.